The Clever, kita berjumpa lagi tentunya masih dengan alur cerita film. Semoga alur cerita film kali ini dapat menambah referensi film sahabat The Clever semua. Dan tak lupa saya doakan semoga sahabat The Clever sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Oke, kita langsung saja. Please rotate your handphone and this is the clip story. Film ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Bumi dan ayahnya bernama Arun. Mereka hidup bahagia walaupun tanpa kehadiran seorang ibu. Bumi ialah seorang desainer acara pernikahan hingga sering membuatnya pulang larut malam. Bumi sering diantar jemput oleh tetangganya yang bernama Jitu. Bumi sudah menganggap Jitu seperti adiknya sendiri. Sedangkan ayah Bumi ialah seorang pengrajin sepatu. Ia sering melepas lelahnya dengan sahabatnya sekaligus partner bisnisnya dengan mabuk bersama. Bumi telah bertunangan dengan seorang pemuda yang berprofesi sebagai dokter. Menjelang hari pernikahan mereka, Arun sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Arun mengatur undangan sekaligus memesan manisan di sebuah kios manisan milik tetangganya. Pemilik kios tersebut memiliki anak bernama Visal, pemuda yang sudah lama naksir Bumi, namun Bumi menolaknya. Tak lama kemudian Bumi datang bersama Jitu menghampiri ayahnya hendak mengantarkan daftar tamu yang ditinggalkan ayahnya. Jitu yang mengetahui Visal naksir Bumi mengolok-oloknya karena sebentar lagi sang pujaan hati itu akan menikah. रोने की प्रैक्टिस कर ली ना? रोने की प्रैक्टिस? हाँ, एक तरफा प्यार करने वालों की किस्मत में तो आंसू लिखे होते हैं. Visal menemui kakak sepupunya yang bernama Dauli yang merupakan preman yang paling ditakuti. Dauli memiliki orang kepercayaan bernama Gulam. Visal mengadukan pada mereka tentang Bumi. Mereka menyarankan Visal untuk mengungkapkan kembali cintanya. Visal mengikuti saran sepupunya. Ia mengungkapkan kembali cintanya pada Bumi. Cinta Visal kembali ditolak oleh Bumi. भूमि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. I love you. मैंने कितनी बार तुम्हें समझा दिया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ. मैं जानता हूँ. प्लीज ये बात समझने की कोशिश करो. तुम प्लीज ये शादी तोड़ दो. तो मुंह ना तोड़ दूं तेरा. मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें दोस्त मान के रखा हुआ है. फुट यहाँ से. Nikal, abbi nikal. Hingga tiba suatu saat Bumi mendesain pernikahan temannya. Seperti biasa, ia diantar Jitu dan pulang tengah malam. Di tengah perjalanan, Jitu menghentikan sepedanya dan meninggalkan Bumi untuk buang air kecil. Beberapa saat kemudian, Jitu kembali namun ia tidak melihat Bumi. Jitu terlihat kebingungan mencari Bumi. भूमि दीदी. Adegan beralih ke sebuah bioskop milik Dauli, di mana terlihat Visal sedang mengoceh dalam kondisi mabuk berat. Ia mengutarakan kekecewaan atas penolakan cintanya di depan tubuh Bumi yang tergeletak tak sadarkan diri. Lalu Dauli menyuruh Visal untuk menghentikan ocehannya dan segera lakukan adegan selanjutnya, kata Dauli. Visal pun segera memperkaos Bumi. Dilanjutkan dengan Dauli, kemudian Gulam. Setelah melakukan perbuatan bejatnya itu, mereka meninggalkan Bumi. अपने से ज्यादा अपने बाप की इज्जत प्यारी. शादी मुबारक हो. Tak lama kemudian Bumi sadarkan diri. Ia sadar akan apa yang terjadi pada dirinya, namun ia tak mengetahui siapa orang yang telah melakukan perbuatan itu pada dirinya. Dengan sempoyongan Bumi pulang. Setiba di rumahnya, ia menangisi apa yang telah menimpa pada dirinya. Karena acara pernikahannya akan digelar esok hari, ia tidak tega mengatakan pada ayahnya tentang apa yang terjadi pada dirinya. Hari pernikahan pun tiba. Bumi berdiam diri sendiri di dalam kamar dengan menggunakan gaun pengantinnya. Calon suaminya pun menghampirinya. Dengan harapan calon suaminya mau menerimanya apa adanya, Bumi menceritakan pada calon suaminya apa yang telah terjadi pada dirinya. Namun tidak sesuai yang ia harapkan, calon suaminya malah membatalkan acara pernikahannya. Semua tamu undangan dan keluarga pengantin pria meninggalkan rumah Arun. Arun yang mengetahui anaknya diperkaos, ia dan temannya malam itu juga menuju kantor polisi untuk melaporkan pemerkosaan yang terjadi pada anaknya. Namun polisi yang sedang asik menyaksikan pertandingan kriket tidak menanggapi laporan Arun dan temannya. Arun marah, ia membanting televisi yang ada di kantor polisi. Untung para polisi tersebut mentolerir tindakan Arun. Dhoni, 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 Dhoni.
Setelah mendengar penjelasan teman Arun, polisi segera menuju rumah Arun hendak mengambil pernyataan Bumi. Namun setiba di rumah Arun, Bumi menghilang. Polisi dan semua kerabat Arun mencari Bumi, namun tidak menemukannya. Rupanya Bumi diculik oleh para pemerkausnya. छोड़ो से चल जाओ सारे को कहीं देखा है कहाँ देखा है कहाँ देखा है हाँ भगवान टाकीज. Keluarganya melapor pada polisi. Para pemerkaos itu hendak membunuh Bumi agar mereka dapat terbebas dari jeratan hukum. Bumi dijatuhkan ke sungai dan menembakinya dari atas jembatan. Namun untung saja Bumi selamat. Ia merambat dari sungai menuju jalan raya untuk mendapatkan pertolongan. Bumi mendapat pertolongan, kemudian ia dibawa ke rumah sakit. Arun segera menuju rumah sakit tempat anaknya dirawat. Beberapa hari kemudian Bumi sadar. Ia kini dapat mengetahui siapa yang telah melakukan pemerkosaan terhadapnya, karena saat hendak membunuh Bumi, mereka dengan bangga mengakuinya di depan Bumi. Kasus pemerkosaan ini pun berlanjut ke pengadilan. Sepanjang proses pengadilan, pihak Arun malah terpojok dengan dituduh melakukan skenario pemerkosaan. Hingga tiba saat Bumi dipanggil untuk bersaksi oleh pengacara para pemerkaos itu. Bumi dicecar pertanyaan yang merendahkan dirinya. Arun yang mendengar anaknya direndahkan tak mampu lagi menahan dirinya. Ia menghentikan persidangan itu dan menarik kembali kasusnya. बॉस आप इस तरह कोर्ट की बेइज्जती करके नहीं जा सकते. हम ये केस वापस ले लेते हैं. Arun dan Bumi mencoba melupakan kejadian itu. Beberapa bulan berlalu, rupanya Arun belum bisa melupakan. Bumi yang mengetahui ayahnya belum bisa melupakan itu memberi motivasi agar ayahnya melupakannya. Bumi berkata pada ayahnya, "Aku telah melupakannya, ayah. Semua orang telah melupakan. Televisi, koran, media, semua telah melupakan. Tolong lupakan semua itu, ayah." Bumi merengek pada ayahnya. Arun sambil menangis, ia menganggukkan kepalanya. Esokan harinya ketika Bumi hendak keluar rumah, tepat di depan pintu rumahnya ia melihat tulisan di sebuah tembok yang melecehkannya. Sambil menangis ia berusaha menghapus tulisan itu. Semua tetangganya memperhatikan Bumi. Kemudian Arun datang menghampiri Bumi yang menangis. Bumi sambil menangis kepada ayahnya. Mereka masih belum bisa melupakan ayah. Arun merangkul anaknya dan hendak membawanya masuk ke dalam rumah. Salah satu tetangga mereka berkata, "Gadis ini telah membawa aib pada lingkungan ini. Harusnya mereka pergi dari sini." Arun tak menghiraukan, ia terus membawa masuk anaknya. Saat pagi hari, 4 wanita mengetuk pintu Arun. Mereka adalah kakak perempuan Jitu, istri Dauli, anak Gulam, dan ibu dari Visal. Bumi mempersilahkan mereka masuk. Sesaat mereka tertunduk, kakak perempuan Jitu memberikan handphone Jitu yang ia temukan saat terjatuh. Dalam handphone itu ternyata terdapat rekaman lengkap kejadian pemerkosaan Bumi. Yang lebih membuat Bumi kaget, dalam video tersebut ternyata Jitu, orang yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri, terlibat dalam rencana pemerkosaan itu. Bahkan ia ikut memperkosa Bumi dan direkamnya. जब से आप लोग यहाँ आए हो चुप हो क्या बात है क्यों आए हो दीदी जीतू का फोन छोड़ हाँ तो विशाल को उठा के ले जा तो मोबाइल बंद कर हाँ Melihat rekaman itu, Bumi marah. Seketika ia berkata pada ayahnya, "Bunuh mereka, Papa." मार दो उन्हें पापा. मैं नहीं हम. Arun dan Bumi dibantu oleh teman karib Arun mulai menculik Jitu dan membawanya ke gedung sepatu miliknya.
Di sana Arun mulai membuka tutup kepala Jitu. Jitu terkejut melihat Arun dan Bumi, namun ia masih pura-pura tak bersalah. Arun menceritakan dengan rinci saat Jitu menyuntikkan obat bius kemanisan yang diberikan ke Bumi. Kemudian Jitu menghentikan sepedanya yang beralasan membuang air kecil agar bisa meninggalkan Bumi. Hingga terjadi pemerkosaan yang sudah दीदी mereka आप ये लड्डू rencanakan. खाओ चुपचाप लो भूमि दीदी Namun Arun tidak langsung membunuhnya karena negaranya tidak melakukan hukuman mati pada anak yang di bawah umur 18 tahun. Arun terus menyekap Jitu di gudangnya sambil terus memberikan siksaan hingga usianya mencapai 18 tahun. Sementara Arun menebarkan teror pada Visal hingga Visal terkencing-kencing ketakutan akan buah kejahatan yang ia lakukan saat melihat Arun. Merasa dirinya terancam, ia melaporkan pada Dauli, sepupunya itu. Dauli dan beberapa anak buahnya beserta Visal menghadang Arun di tengah jalan. Dauli menawarkan berdamai dengan menikahkan Visal dengan Bumi. Namun Arun menendang Visal saat ia minta restu. Dauli melihat itu mengeluarkan kata-kata yang memprovokasi. Dauli pun dihajar Arun hingga Arun harus ditahan polisi. Namun sahabatnya membebaskannya dengan jaminan. Sir, Arun menuju gedung tempat menyiksa Jitu. Arun meriasi Jitu hingga terlihat seperti gadis. Jitu dilepaskan tepat di keramaian cowok hingga ia dilecehkan beberapa cowok. Kemudian Jitu dibawa ke bioskop tempat Bumi diperkosa. Di sana dirayakan ulang tahun Jitu yang ke-18 sebagai tanda Jitu akan dieksekusi. Saat tiba waktu memotong kue, Arun mengeluarkan sebilah pisau dan memaksa Jitu untuk membunuh diri. Jitu dengan ketakutan memotong lehernya. Jitu pun tewas. अंकल मुझे माफ कर दो cake cut. नहीं अंकल अंकल नहीं अंकल Kini saatnya Arun memburu Gulam. Saat Gulam berada di markasnya yang biasa ia gunakan meniduri selingkuhannya dan membuat tato namanya di tubuh gadis yang telah ia gauli, Arun menyekapnya. Arun berkata pada Gulam, "Aku tidak akan membunuhmu, aku akan menyiksamu setiap detik," kata Arun. Kemudian ia menato Gulam di jidatnya dengan tulisan Rapis yang artinya pemerkosa. Ia pun meninggalkan Gulam. अपने नाम का टैटू लड़कियों के बदन पे लगाने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ? आज मैं तेरा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ। तुझे चाहूं तो 1 सेकंड में मार सकता हूं, लेकिन नहीं, तुझे ऐसे ही जीना है, ऐसे ही जीना है तुझे। रेपिस्ट। Gulam yang tidak terima dengan perlakuan Arun membalas dengan mendatangi rumah Arun dan mengobrak-abrik rumah Arun. Bumi yang mengetahui itu menampar Gulam. Bumi pun dianiaya Gulam. बाप कहाँ है तेरा Untung teman karib Arun datang bersama warga hingga Gulam kabur. Teman Arun yang hendak mengejar Gulam, ia malah terseret mobil Gulam dan kepalanya terbentur tiang listrik dan mengakibatkannya tewas. अरुण, एक टिंकू टिंकू हो जाए। Arun yang mengetahui temannya tewas akibat ulah Gulam segera memburu Gulam. Ia pun menghajar Gulam habis-habisan hingga akhirnya Gulam ditabrakkan ke kereta api. Gulam pun tewas. Berita kematian Gulam terdengar Visal. Visal ketakutan. Ia hendak kabur meninggalkan rumah. Namun ketika
hendak kabur, Arun menyetop bus yang ditumpangi Vishal. Arun naik bus tersebut dengan sebilah belati besar di tangannya. Semua penumpang ketakutan dan turun meninggalkan bus itu. Kini hanya Vishal yang ada di dalam bus tersebut. Vishal dengan ketakutan berusaha kabur lewat pintu belakang bus. Tiba-tiba muncul Bumi. Arun menghampiri Vishal dan menyodorkan belati yang ia bawa pada Vishal. Arun memberikan dua pilihan, potong kepalamu atau kepala kelaminmu. Dengan ketakutan Vishal terpaksa memotong kemaluannya sendiri hingga ia tewas. थर्ड कट थर्ड कट मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, प्लीज मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, नहीं। थर्ड कट या जड़ कट कट Dauli yang menerima kabar keponakannya tewas di tangan Arun langsung memblokir jalan bus dengan membawa beberapa anak buahnya. Bus pun berhenti. Arun mengeluarkan mayat Vishal. Arun dan Bumi turun dari bus. Anak buah Dauli langsung menyerang Bumi. Namun Arun berhasil menghalangi dan mengalahkan beberapa anak buah Dauli. Tapi tiba-tiba jelek. Arun ditusuk oleh Dauli. Arun tersungkur. Arun yang tersungkur melihat anaknya yang akan dilecehkan Dauli. Ia bangkit dan mencabut besi yang menancap di perutnya. Dauli yang melihat Arun bangkit kembali menghampiri Arun dan hendak menghajarnya. Namun Arun berhasil menancap besi yang menancap di perutnya ke kaki Dauli. Arun lalu menghajar Dauli tanpa ampun. Dauli berusaha melarikan diri ke sebuah kuil. Namun Arun terus mengajarnya dan menghajarnya. रुक जा आज मैं रुक गया तो तेरे जैसे रेपिस्ट कभी नहीं रुकेंगे माफ करना हमारे को तूने बोला था ना कि अपनी बेटी को बोल घर से बाहर नहीं निकले हाँ हर इस देश की हर भूमि जब चाहे अपने घर से बाहर निकल सकती है और सर उठाकर चल सकती है गलती हो गई माफ कर दो मालिक को एक रेपिस्ट के लिए मौत ही माफी है Hingga Dauli hendak dijatuhkan dari ketinggian, datanglah Bumi dengan sebuah belati. Ia pun memotong rambut Dauli dengan belati tersebut hingga Dauli terjatuh dari ketinggian. Dauli pun tewas. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih, semoga terhibur. Sampai jumpa di klip story selanjutnya.